Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini saya akan curhat nih sama guru kita Pak Ustadz. Nggak habis-habis nih. Iya, nggak habis-habis. Dulu kan saya sering marah-marah sama istri saya Pak Ustadz. Saya sering berkata-kata yang tidak baik, kasar sama istri saya. Terus satu ketika Allah memberikan ganjaran terhadap apa yang saya lakukan itu kepada istri saya. Saya diganjar yang tidak enak lah oleh Allah, kan gitu ya. Terus orang-orang itu mengejek saya. Nah itu karena kamu dulu sering maki-maki istrimu, makanya kamu ya dibales sama Allah. Orang banyak nih. Orang banyak. Tetangga, teman kantor, teman dekat juga gitu kan. Terus saya merasa teraniaya oleh orang banyak. Karena waktunya kan agak sedikit lama nih, jadi merasa wah kok saya malah dihujat oleh teman-teman saya. Boleh nggak saya mendoakan teman-teman itu akhirnya Pak Ustadz? Ini kalau mendoakan kalau dipisah-pisah sih iyalah ya, kalau digabung ini gimana nih Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kamu maki-maki istrimu, kamu ngomong kasar sama istri, kan nggak sekali pasti ya. Berkali-kali dalam perkawinan lah ya. Ya. Nah, suatu ketika kamu disuruh mengetahui ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Lewat apa? Lewat kamu dimaki-maki orang lain, kan gitu nih ya. Dimaki-maki sampai jengkel kamu sendiri ya. Dihujat, umpamanya sampai viral umpamanya, kan gitu ya. Sampai viral. Saya viral di antara teman-teman. Teman-teman sekampung. Jadi yang begitu itu, terus kemudian kamu karena merasa teraniaya oleh orang-orang yang nganu kamu kan ngata-ngatain lah ya. Kalau menghujat kan belum tentu ya. Ngata-ngatain. Nah, kamu itu malah merasa terzolimi dengan kata-kata teman kamu, kata-kata ini. Nah, kalau kamu merasa terzolimi, terus kamu doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ngata-ngatain kamu kan gitu. Nah, sebenarnya proses ini harus hati-hati. Ya, kalau kamu mendoakan agar dosa orang-orang yang ngatain kamu agar diampuni masih boleh. Oh ya. Tapi bolehnya di sini, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang mengatai aku. Boleh, masih boleh ya. Masih boleh ya. Tapi sebenarnya itu kan berproses. Sama seperti kamu itu lahir dari bapak namamu siapa, ibu namanya siapa, kan gitu. Ada urutannya. Jadi pada saat kami tanyain, loh kamu kok doain gitu, emang kenapa kamu dizolimi? Akan kamu pasti ngomong, iya saya dizolimi. Kamu ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang mendolimi diriku, mamanya kan gitu ya. Nah, kalau kamu doa seperti itu salah. Kezoliman itu mamanya diurut nih. Ini umpamanya ya, umpamanya nih, ini hanya umpama ya, umpama nih. Ini dibesarkan, proyekmu itu dibesarkan.
cerita storymu itu dibesarkan, skupnya diluaskan, ya. Bukan cuma kamu dengan istrimu, umpamanya. Kamu umpamanya pendakwah nih, dakwah nih umpamanya. Kemudian tiap kali kamu dakwah, kamu ngejek orang. Kamu sih, umpamanya dengan kata-kata hurufnya G, umpamanya belakangnya K, umpamanya, kan gitu. Seperti itu diketawain. Kemudian umpamanya pas kamu dakwah, ya dakwah pada waktu nyinden atau wayangan, sama sindennya kamu katakan, untung kamu itu jelek, kalau kamu itu cantik, kamu pasti jadi ya L, belakangnya E, yang tidak baik sebenarnya. Ini kamu itu kan dishoot oleh kamera. Kalau kamu dishoot kamera dan beberapa keburukan-keburukan kamu dishoot sama kamera, kesannya di kamera, di rekaman itu yang sudah beredar itu, kamu itu seperti yang paling hebat, paling pinter, paling dekat dengan Allah. Itu kan ada ketahuan kalau kamu seperti itu. Ngatain orang diketawain seperti itu, seperti kamu itu penguasa juga, tidak pernah terkalahkan. Bahasa Bantulnya itu untouchable, tidak tidak tersentuh. Nah, itu kalau sudah bergulir, kemudian ada orang yang melihat dan sebagainya, itu kan sebenarnya dosa yang kamu lakukan berkali-kali di hadapan orang yang melihat sebenarnya. Kalau dosa itu akhirnya bertambah, ya itulah yang namanya dosa jariah, ya seperti itu. Akhirnya suatu ketika kamu diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui omonganmu sendiri. Nah, kalau kamu diingatkan kan harusnya minta maaf sama orang itu. Kalau namanya minta maaf itu apa? Ya seperti kita itu di bawah dia. Istilahnya adab untuk meminta maaf sama orang yang kita zalimi itu ngerangkul aja sebenarnya nggak boleh loh. Nggak boleh ngerangkul, kita yang salah kok. Coba kalau kamu lagi dihukum sama, di depan ada jaksa, ada hakim, ada pengacaramu, ya, kamu cengengesan, hakimnya ngomong apa coba? Jangan ketawa, kan gitu. Di dalam persidangan serius gitu. Jaga sopan santun, jaga gitu, kesopanan ya. Betul. Itu sama, itu minta maaf dengan merangkul itu nggak cocok, nggak cocok dengan apa yang kamu lakukan, itu nggak cocok. Kemudian kamu dengan kondisi yang begitu, kemudian banyak orang, karena kamu itu di sosmed, banyak orang yang entah itu ngasih nasihat kamu, entah itu untuk kamu itu namanya nasihat, namanya kamu orangnya keras kepala, kan nggak enak tetepan. Nasihat itu seperti, betul. Seperti sesuatu yang nggak nyaman. Karena apa? Karena kamu nggak hobi diberi nasihat. Karena otakmu itu hanya hobi kesannya memberi nasihat, kesan. Karena kamu pendakwah, jadi kesan aja saya bilang kesan. Karena omongan pada saat kamu dakwah itu murat-marit. Ada yang benar, ada yang banyak salah, ada banyak yang nggak karu-karuan. Murat-marit mana yang dibilang dakwah? Dakwah itu kan harus lurus di jalan Allah Ta'ala. Orang dakwah itu mulutnya harus dijaga, harus tertib. Walaupun di podium iya, di rumah sendiri pun tetap dijaga. Nggak bisa enggak. Nah, di titik itu kemudian kamu berdoa di depan jamaahmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepadaku. Kan lucu rasanya. Berarti kamu selama ini belum pernah merasa kamu itu salah. Gitu, belum pernah kamu itu menyentuh yang namanya dosa yang hanya 4 huruf dalam bahasa Indonesia. Orang yang merasa benar, orang yang merasa pandai, orang yang merasa dekat dengan Allah, belum tentu dia dekat sama Allah Ta'ala. Makanya merasa ya? Baru dia merasa aja. Dia nggak dianggap sama Allah Ta'ala apapun bentuknya, walaupun mamanya dia ceramah, kamu mamanya ceramah, ya belum tentu kamu itu ceramahmu digagas sama orang. Hanya orang-orang yang hanya pengen, ada Pak Tung mamanya datang, ada Pak Tung kayaknya lucu. Nah, yang ikut itu yang lucu-lucu, yang ikut itu yang seneng-seneng itu seneng-seneng sing hobinya itu celah-celahan seperti itu. Kan nggak boleh, mencela itu dalam Islam nggak boleh.
berkata yang tidak mengenakan itu kan tidak boleh. Lah kalau kamu itu dalam dakwahmu itu nyelain orang, ngecek orang, kamu itu dakwah apanya? Nongkrong minum kopi sama makan pisang goreng kan gitu aja. Iya kan? Bener ya. Di pinggir jalan dengan orang-orang yang relatif di situ nggak begitu tahu tentang agama. Kenapa nggak begitu tahu tentang agama? Lah kamu salah mah diketawain, dikiranya itu betul. Dosa itu. Nah kalau dia kelihatannya agama, lah kan nggak boleh. Buat dijawil, nggak boleh. Gitu aja selesai. Nggak boleh. Jangan. Kan gitu. Please, jangan please. Oh please, Iblis. Oh iblis. Kalau gini, Dajjal. Oh iya, benar. Iya. Jadi kan nggak boleh. Jadi doa seperti itu kamu itu tidak boleh. Walaupun kelihatan doanya baik, tapi kan nggak boleh. Siapa yang mendolimi? Kan nggak ada. Kamu yang mendolimi dirimu sendiri sebenarnya. Dengan omongan-omonganmu setiap kamu itu menurutmu dakwah. Kalau menurut saya kamu itu hanya cerita ngalor ngidul. Kalau yang namanya orang dakwah kepada orang lain sebelumnya itu dakwah untuk dirinya sendiri. Siapapun orangnya. Kamu maunya nge-share ada kajian dakwah, kamu harus bisa menjalankan apa yang kamu lihat, yang kamu share dari dakwah itu sendiri. Nggak main-main, karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain itu berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Nah, kalau dia merasa dirinya dakwah yang mana? Kan seperti itu, tidak boleh. Nah, kalau kamu itu berdoa seperti itu, ya ketawa semua. Berarti itu satu kesatuan, Ustaz. Sebab dan akibat itu satu kesatuan ya, nggak bisa dipisah ya. Sekarang kalau Allah bilang wa ma sobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Satu kesatuan. Itu kan satu kesatuan. Apa saja musibah yang engkau terima saat ini disebabkan buah tanganmu sendiri yang dulu. Yang sebelumnya buah tangan nggak cuma sekali, berkali-kali. Jadi nanti Allah kalau sudah dilihat itu sudah masuk nisabnya, dikasih oleh Allah Ta'ala. Apakah dia itu diberi ujian bentukannya musibah dengan seperti itu, kamunya itu dianggap dosamu lunas? Belum. Itu baru peringatan dari Allah Ta'ala, diingatkan. Baru peringatan. Itu baru peringatan, dosamu belum. Lewang kamu belum taubat kepada Allah Ta'ala, malah mikir kamu sendiri yang hebat, kan lucu saja lah. Belum lagi dinilai sombong, belum lagi dinilai sama Allah Ta'ala merasa dekat pada Allah. Padahal pada saat kamu itu ngomong yang kamu anggap itu ceramah, itu nggak ada isinya sama sekali. Ada sih dikit-dikit, tapi kan terhalang, terhapus oleh kesombongan yang muncul pada saat kamu itu dakwah. Habis, apa yang mau disombongin? Pecimu nggak bisa, belangkonmu kan nggak bisa, apalagi bajumu koko nggak bisa, bener ya. Tongkatmu mamanya nggak bisa, apa itu? Nah ini yang harus ketahui. Jadi kalau kamu doa seperti itu, insya Allah itu tergantung. Kalau memang dia itu teraniaya bisa memang dikabulkan. Tapi kalau dia merasa teraniaya padahal dia yang menganiaya, dia yang berbuat zalim, ya itu malah jadi kesombongan di hadapan Allah Ta'ala. Malah salah dua kali. Salah dua kali kesombongan, kan gitu. Nah inilah yang kalau memang kamu mau seperti itu ya seperti tidak boleh. Itu kesombongan. Kamu merasa didolimi lah. Sejak kapan kamu didolimi? Wong sejak dulu kamu itu kalau ngomong ngecek orang terus kan nggak boleh. Dan banyak hal seperti itu tidak boleh. Kalau kamu bagian dakwah nggak boleh seperti itu. Kalau tadi Haji C bilang, hentikan Dajjal, hentikan. Jangan. Dajjal itu cowok ya, Ji? Iya, cowok. Cewek, dijil. Oh gitu ya. Jadi tidak boleh. Nah, kalau doa orang teraniaya itu sudah jelas. Dia
jarang sekali dia berbuat zolim. Dia sudah fakir, dia miskin, kemudian sering diajak, sering di ini. Nah ini orang-orang yang teraniaya, orang yang hidupnya selalu dilecehkan, orang yang hidupnya senang. Ini doa-doa orang inilah yang bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi kamu jangan nyari orang seperti itu, kemudian kamu kasih uang, suruh doain kamu. Nah itu berpolitik kamu nanti namanya. Saya cari orang yang teraniaya, saya kasih dia uang, suruh doain saya. Kan Allah mengabulkan doa orang yang teraniaya. Itu kamu berpolitik. Tetap tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Bisa aja sedekahmu itu memang sedekah politik. Sama seperti sedekahmu itu mengharap di dunia, mengharap duniamu. Makanya harus hati-hati. Kalau kita mau kayak kamu tadi menceritakan tentang kamu merasa terzalimi, yang mana? Oh, hobinya kamu itu maki-maki istrimu, mamanya kan gitu ya. Jelek-jelekin istrimu, ini dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, apalagi pas momennya kamu dakwah, kamu gini, kamu kan ngomong kemana-mana, kan nggak bagus sebenarnya itu. Jadi kalau sudah itu juga diizinkan oleh Allah Ta'ala, viral masalah kamu, ya terima bahwa itu kesalahanmu. Makanya kalau dia umpamanya kamu orang Islam, ya terima ayat tersebut. Bukan merasa kamu itu yang merasa tidak berdosa, dizalimin, dekat dengan Allah. Jangan seperti itu. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala itu udah bisa dilihat. Cara bicaranya lembut, insya Allah seperti itu, tertata rapi. Kalau ditanyain dia orang pemberani enggak, dia pemberani. Kenapa cara bicaranya lembut? Dia mengikuti akhlak Rasulullah. Dia bukan orang penakut, bukan orang pengecut, enggak, dia pemberani. Cuma dia mengikuti akhlaknya Rasul sehingga dalam berkata-kata lemah lembut, tidak menyakiti saudara-saudara yang lain. Seperti itu. Nah, inilah kalau orang memang dia itu betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala, itu sudah bisa dilihat dari nada, kalimat, intonasi, jenis kata yang dipilih, itu sebenarnya diatur. Kenapa dia mengatur pakai otaknya? Ya otak itulah sebenarnya salah satu, kita memang tidak boleh ngejek, tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh cari-cari kesalahan, tidak boleh. Orang nggak salah kok kita cari-cari kesalahan, itu dolim namanya. Nah, kalau apa yang kamu kerjakan seperti itu, mending kamu itu tobat. Kalau kamu berdakwah, turun gunung, nggak usah berdakwah. Turun gunung maksudnya? Turun gunung, naik gunung, agung maksudnya. Naik gunung ya. Salah saya ya. Naik gunung lagi, gitu, belajar. Iyalah. Ya belajar lagi. Nanti kalau ditanyain, saya belajar pada ini, sanad-sanad saya ini kan malu-maluin gurunya nanti. Iya, benar. Itu kan benar begitu. Sampai nggak diaku-aku, gimana kalau nggak diaku-aku? Loh kan akhirnya kamu juga nggak diaku-aku itu. Kan gitu. Jangan merasa dekat, jangan merasa hebat, nggak usah. Kepandaian itu milik Allah, ya, kebenaran itu milik Allah. Kelemah lembutan itu harus kita kerjakan, pemaaf itu harus kita kerjakan walaupun itu sulit. Tapi jangan arogan, jangan merasa terzalimi bahwa nah itu kan yang dipikir itu detik itu, kemarin dia nggak mikir, ya kan gitu. Makanya kita harus belajar jangan merasa kita terzalimi kalau kita tidak bisa muhasabah. Kalau kamu umpamanya kamu tadi sebagai pendakwah seperti itu, kamu nggak bisa muhasabah. Udah, kamu naik gunung lagi, belajar lagi. Iya, serius. Itu belajar lagi. Iya, biarkan teman-teman saudara-saudara yang lain itu yang dulu mentertawakan karena kebodohanmu, ya itu biar reda. Kira-kira berapa bulan mamanya? Ya kira-kira 15 tahun lah. Kayak guru silat tuh di atas gunung. Kan biar canggih besok itu. Turun itu udah jenggotan pakai tongkat kan persis itu. Pakai blangkon mamanya itu kan jadi pendekar jadinya nanti. Lebih bagus kamu berdoa pada Allah Ta'ala mohon ampun. Jadi semua yang viral itu adalah perbuatan kamu sendiri dan kamu harus mohon ampun pada Allah Ta'ala. Makanya kalau kamu ingin viral, jangan ngaku-ngaku guru-guru yang lain, malu guru-guru yang lain, ya, malu guru-guru yang lain. Itu bisa-bisa itu di kuburnya kalau udah ada yang meninggal, kuburnya itu kaget. Tengkoraknya, kuburnya kaget. Tengkoraknya, apa namanya ya? Jasadnya bisa, gitu kaget. Karena kasihan, jangan ngaku-ngaku lah, ya.
Nah, di situ insya Allah harus belajar yang baik. Jadi kamu nggak boleh seperti itu, Tung. Ya, kalau ada orang lain ya nggak boleh seperti itu. Jadi yang boleh gimana doa untuk Tung ini, Ustadz Pak Tung ini? Doa seperti itu nggak boleh. Bolehnya seperti apa? Kan kalau doanya kan mohon diampuni dosa-dosa orang-orang yang menzalimi diriku, kan gitu. Menghujat diriku, mengata-ngatai diriku. Itu yang nggak boleh. Sebenarnya kalimatnya itu boleh, tapi dilihat urutannya. Lah kamu dulunya bagaimana? Oh, berarti harus mau ampun dulu dong. Iya, lah umpamanya Tung hobinya mukulin orang, sekali waktu dipukul sama orang. Rontok giginya, masa doa ya Allah ampuni dosa orang-orang yang memukul diriku. Lah kan lucu, dulunya dia itu pukulin orang. Kan lucu jadinya. Tetap sombong jadinya. Nah itu tetap sombong, tetap merasa dirinya itu soleh padahal namanya bukan soleh. Kan nggak bisa seperti itu. Harus belajar. Jadi kalau doa itu kalau dilihat sih boleh, tapi dilihat urutannya. Kalau Pak Tung misal tadi jolim sama orang, terus sudah minta maaf, bertobat, tapi yang namanya orang kan mengingat masa lalu juga di masyarakat. Harus tetap aja tuh kita nggak bisa mencegah omongan orang lain untuk bicara, masih tetap mengata-ngatain dan lain-lain. Doa seperti itu boleh nggak tuh? Apa doa saya juga belum dikabulkan Allah, begitu berarti Pak Ustadz? Sehingga terus dihujat sama orang akhirnya gitu. Emang Allah gampang ngabulin orang-orang yang seperti itu? Kan saya tanya, jangan mengambil dari salah satu ayat ud'uni astajib lakum. Nggak boleh, lihat belakangnya. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, inilah belakangnya. Jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Lah, kalau Tung atau siapapun yang dakwah itu, dia itu merasa dirinya hebat, dekat dengan Allah, pinter, berkuasa, untouchable umpamanya, tidak pernah tersentuh dengan ini, dekat dengan penguasa umpamanya. Lah kan itu udah sombong, udah jelas akan dimasukkan neraka. Loh, ini itu udah jelas dia akan dimasukkan ke neraka. Gimana Allah mau mengabulkan doanya? Kan sudah disetip sama Allah Ta'ala. Jadi hanya merasa aja ya? Hanya merasa aja. Jadi berdoa yang baik itu benar. Tapi kalau berdoa, kalau kita merasa terzalimi, harus lihat dulu. Kamu terzalimi atau kamu sebenarnya mendolimi banyak orang. Dan kalau itu menjadi viral, dolim itu viral, jutaan orang mendengar, jutaan orang melihat, lah kan dosamu jutaan. Minta ampun cuma sekali, itu pun di dalam kamar umpamanya. Nangis hanya berapa menit sih? Kan gitu kalau nangis hanya di depan kamera. Kenapa? Ya biar kelihatan nyesel, padahal enggak. Dari kalimat yang muncul lagi loh, kan nggak nyesel, kan lucu. Bener. Karena nggak punya adab. Kalau nggak punya adab ya seperti itu, dia nggak punya hukum. Walaupun dia seorang Islam, saya nggak bilang beriman loh ya. Walaupun dia seorang Islam, orang beriman nggak seperti itu. Kata-katanya rapi, insya Allah rapi. Quran, hadis, Quran, hadis seperti itu, rapi. Kalimat-kalimatnya rapi, insya Allah. Dan itu bisa dilihat di setiap harinya. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan berdoa yang lucu seperti tadi. Ya, yang berdoa untuk diri. Serius tapi lucu sebenarnya. Serius tapi lucu sebenarnya itu. Kan lucu. Kamu yang maki-maki istrimu, kemudian kamu, ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosa istriku yang aku teraniaya dari istriku. Lah kan kebalik-balik jadi. Gimana sih? Jadi jangan doa yang seperti itu, karena itu kelihatan kamu itu sombong sekali. Sombong sekali. Makanya innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin, itu masuk kamu di situ. Kalimat di depannya nggak akan dikasih. Ud'uni astajib lakum nggak akan dikasih. Pasti masuk neraka, udah pasti. Jadi sehidup-hidupnya di dunia kamu pasti masuk neraka. Karena sombong. Udah sombong selamanya, karena dia merasa Tuhan. Selamanya. Syirik dia untuk dirinya sendiri. Itu makanya jelas ayatnya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada,
kita memang harus hati-hati dalam mengucapkan kata-kata, apalagi itu doa ya, harus hati-hati banget. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.